Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan. Sekarang saya akan memberikan tips lagi pada sobat-sobat tanduran bagaimana cara membuat pupuk yang sangat mudah, pasti bisa diaplikasikan atau bisa dibuat oleh siapapun ketika bahan-bahan ini ada. Di depan kita ini ada air cucian beras. Acuan beras yang saya tampung beberapa waktu yang lalu ya, ini sampai ada lalat juga, ada hewan, karena memang tidak saya tutup ya, kondisinya seperti ini. Lalu di sebelah sini ini ada kulit pisang kepok ya saya pakainya. Kebetulan istri membuat pisang goreng, lalu saya melihat kok ada kulit pisang yang sia-sia ya kalau tidak kita manfaatkan. Lagi pula saya juga punya air cucian beras yang cukup banyak, sehingga saya berinisiatif untuk membuat pupuk organik cair lagi. Lalu di sini ada tetes tebu atau molase ya. Ini molase yang kental, bukan yang encer ya sobat tanduran. Ini yang kental. Kalau di daerah harganya cukup murah. Satu botol seperti ini bisa digunakan untuk berkali-kali. Oke, sebelum saya tutorialkan bagaimana caranya, kita lihat dulu biang atau cairan yang akan saya gunakan untuk memperbanyak. Oke, sobat tanduran, saya sudah ada di tempat pengambilan biang ya. Kalau sobat tanduran tidak punya stok pupuk organik cair, sobat tanduran bisa membeli mikroorganisme ya. Banyak sekali dijual di toko-toko pertanian, mereknya pun juga bermacam-macam ya. Dan usahakan kalau beli itu yang memang untuk tanaman ya, karena beberapa merek itu ada yang menjual berbeda-beda fungsinya, walaupun kandungannya hampir sama, tetapi kalau yang dikhususkan untuk pertanian itu harganya, kandungannya itu akan lebih beragam, berbeda dengan yang lainnya. Oke, ini biang yang saya buat kurang lebih 1 minggu yang lalu. Nah, sudah banyak sekali spora ya, atau jamur atau apa ya ini ya, warnanya putih seperti ini. Untuk bahan-bahannya silahkan sobat tanduran bisa simak saja di video saya sebelumnya. Itu cara membuatnya sudah ada. Ini sekalian saya updatekan usia 1 bulan kondisinya seperti ini. Kata yang memberi pupuk ini bisa kita perbanyak lagi kalau ada spora yang ada di atas atau warna putih-putih ini. Jadinya tinggal kita ambil saja. Kita siapkan. Nah, ini kita hancurkan dulu seperti ini. Kita ambil secukupnya saja. Ya, sobat tanduran, kita ambil secukupnya. Nah, seperti ini. Kalau untuk baunya, bau dari cairan ini cukup wangi ya, seperti tape. Tapi ada bau-bau busuk karena biang yang saya pakai kemarin juga baunya agak busuk. Tapi tidak masalah, ini kita diamkan lagi, kita tutup rapat ya sobat tanduran. Oke, kita akan kembali lagi ke yang tadi. Oke, sobat tanduran, kita kembali lagi di tempat ini ya. Nah, langsung saja kita berikan tutorial. Yang ini yang tadi kita ambil biang yang akan kita perbanyak lagi ya. Lalu ini ada air cucian beras, ini ada kulit pisang. Kalau saya makainya kulit pisang kepok dan molase ya. Ini lebih bagus lagi kalau kita blender ya. Tapi kita potong kecil-kecil juga, seperti ini juga tidak masalah. Lalu kita siapkan wadah yang kedap udara ya sobat tanduran. Kebetulan saya adanya ember, jadi saya gunakan ember. Lalu langkahnya seperti ini sobat tanduran. Kita masukkan saja kulit pisang ya. Ini banyaknya ini terserah sobat tanduran, bisa dikira-kira sendiri. Kalau saya gunakan ini satu bonggol ya. Satu bonggol, satu ruas dari pisang. Nah, kalau bahasa Jawanya itu satu, ya cukup banyak lah intinya. Seperti ini, bisa kita masukkan semua. Nah, lalu kita bisa masukkan biang. Ini bisa kita masukkan semuanya. Ini kita buang semua. Kalau sobat tanduran ada kulit
dari bawang merah bisa juga digunakan ya sobat tanduran. Nah, bagaimana kalau pakai air biasa itu juga bisa. Tapi kalau sobat tanduran punya air cucian beras yang lama seperti ini, alangkah baiknya juga digunakan juga. Lalu ini kita ambil saja, kita isi sampai penuh ya sobat tanduran. Maka kita isi hampir penuh. Nah, sebelum hampir penuh, kita masukkan dulu molase ya atau tetes tebu. Banyaknya ini kita kira-kira saja. Nah, kurang lebih ini setengah gelas ya, setengah gelas dari gelas belimbing. Karena molase yang kental ya, bukan yang cair. Kalau yang cair nanti silahkan disesuaikan sendiri. Ini kita isi kembali. Kenapa kok saya masukkan molase tadi? Karena ketika kita masukkan air seperti ini bisa sekaligus mengaduk ya. Nah, ini kita masukkan semua. Lalu kita lihat di sini, di bawah sini ya, ciri khas dari air cucian beras ya. Nah, ini yang warna putih-putih seperti ini ya, atau kotoran yang ada di bawah ini sebenarnya mikroorganisme ya. Ini juga bisa kita kembangkan kalau kita tidak punya bakteri bakteri yang sebelumnya ya, atau bakteri starter, kita bisa menggunakan ini. Nah, tinggal kita tambahkan molase saja sudah cukup. Atau air cucian beras seperti ini tinggal kita encerkan saja dengan air lalu kita aplikasikan ke tanaman juga bisa. Sebenarnya manfaat dari air cucian beras ini cukup beragam ya sobat tanduran, dan banyak sekali bisa kita aplikasikan. Oke, kita cukupkan segini saja karena sudah cukup banyak ya, ini sudah cukup terisi semua. Nah, warnanya sudah mulai agak kecoklatan. Lebih mantapnya lagi kita aduk lagi kembali menggunakan tongkat ya. Usahakan ketika mengaduk ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau alasannya seperti apa ya, ini seperti ketika umat agama Islam sedang tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, itu posisinya seperti ini. Ada juga yang berpendapat ini hasilnya lebih bagus lagi ya kalau kita aduknya seperti ini, lebih maksimal. Kita aduk kira-kira saja sudah bercampur rata ya, warnanya pun sudah semakin pekat, menandakan molase yang tadi kita masukkan sudah mulai merata. Oke, kita diamkan dulu sejenak sampai putarannya berhenti ya sobat tanduran. Sampai putaran berhenti baru kita tutup rapat. Untuk penggunaan sendiri bisa kita gunakan ketika sudah kehilangan gas ya. Biasanya kalau model fermentasi tertutup rapat itu akan mengeluarkan gas buang. Itu bisa kita gunakan ketika gasnya sudah hilang. Bagaimana kalau kita tidak tahu apakah ini masih ada gas atau tidak? Itu bisa kita gunakan ketika sudah baunya harum. Baunya sudah cukup harum ya. Lalu untuk kulit pisang ini nanti lama-kelamaan akan tenggelam, jadinya tidak masalah ya. Nah, kalau ini tadi di blender dulu itu akan jauh lebih bagus lagi. Nah, ini sudah mulai agak tenang, baru kita tutup rapat ya sobat tanduran. Tutup rapat. Nah, kalau sudah tutup rapat tinggal kita simpan, usahakan jangan terkena sinar matahari langsung, di tempat yang agak tertutup ya, atau bisa juga kita letakkan di teras rumah, itu juga bisa. Yang penting jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Nanti coba saya updatekan kembali hasil yang ini dan yang tadi ya, yang saya gunakan untuk biang, dan nanti kita aplikasikan hasilnya seperti apa. Oke, seperti itu dulu sobat tanduran untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.